Perpustakaan adalah suatu tempat berupa sebuah ruangan atau gedung yang berisi buku-buku dan bahan-bahan lain untuk bacaan, studi, maupun rujukan. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan dan merupakan sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan sekolah yang bersangkutan. Ilmu perpustakaan merupakan sebuah ilmu yang melibatkan banyak keahlian di bidang informasi, teknologi, manajemen, dan pendidikan untuk mengumpulkan, merapikan, dan menyimpan data. Bibliotheca Alexandrina Egypt, Perpustakaan Iskandaria, Mesir, merupakan perpustakaan pertama dan terbesar di dunia. Perpustakaan ini bahkan bertahan selama berabad-abad dan memiliki koleksi 700 gulungan papirus. Bahkan, jika dibandingkan dengan perpustakaan Sorbonne di abad ke-14 hanya memiliki koleksi 1.700 buku. Perpustakaan ini didirikan oleh Ptolemy I, sang penerus Alexander Iskandaria pada tahun 323 SM, dan terus berlanjut sampai kekuasaan Ptolemy III. Awal mula sejarah perpustakaan di Indonesia dirintis sejak zaman Majapahit yang berupa perpustakaan kerajaan. Kemudian, pada zaman penjajahan Hindia Belanda, didirikan perpustakaan Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschap oleh Belanda di Jakarta sebagai usaha untuk memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Untuk kepentingan penjajahannya, bangsa Belanda juga mendirikan perpustakaan-perpustakaan khusus guna menunjang berbagai lembaga di penelitiannya di segala bidang. Pada akhir periode penjajahan bangsa Belanda, baru dikembangkan perpustakaan Volksbibliothek yang berfungsi sebagai taman bacaan untuk rakyat. Periode ini kemudian dianggap sebagai lahirnya perpustakaan umum di Indonesia, yang sebelumnya hanya ada perpustakaan kerajaan. Sehubungan dengan usaha untuk memberantas buta huruf pada tahun 1957, didirikanlah perpustakaan rakyat di mana-mana. Pada periode ini juga merupakan berdirinya Perpustakaan Negara dan Biro Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian menjadi pusat pengembangan Perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Gagasan ini untuk mendirikan perpustakaan nasional juga muncul pada masa itu. Pada masa Orde Baru, perkembangan perpustakaan di Indonesia mengalami masa pembinaan dan pengembangan yang serius. Pelita demi pelita, berbagai upaya dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam bidang perpustakaan sekolah, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Volksbibliothek atau terjemahan dari perpustakaan rakyat. Namun, pengertiannya berbeda dengan pengertian perpustakaan umum. Volksbibliothek artinya perpustakaan yang didirikan oleh Volkslektur, kelak berubah menjadi balai pustaka. Sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada Volksschule. Volksschule artinya sekolah rakyat yang menerima tamatan sekolah rendah tingkat 2. Perpustakaan ini melayani murid dan guru serta menyediakan bahan bacaan bagi rakyat setempat. Murid tidak dipungut bayaran, sedangkan masyarakat umum dipungut bayaran untuk setiap buku yang dipinjamnya. Sebenarnya, sebelum pemerintah Hindia Belanda mendirikan perpustakaan sekolah, pihak swasta terlebih dahulu mendirikan perpustakaan yang mirip dengan pengertian perpustakaan umum dewasa ini. Istilah ini mungkin dapat diterjemahkan dengan istilah ruang baca umum. Yang pertama, fungsi penyimpanan. Perpustakaan berfungsi menyimpan koleksi atau informasi yang diterimanya. Yang kedua, fungsi edukatif atau pendidikan. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat belajar mandiri, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ketiga, fungsi penelitian.
Sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan dapat dijadikan bahan rujukan untuk melakukan sebuah penelitian seperti pembuatan makalah, skripsi, tesis, dan penelitian lainnya. Yang keempat, fungsi informatif. Perpustakaan menjadi tempat untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Yang terakhir, fungsi rekreasi. Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai sarana yang dapat memberikan hiburan pada penggunanya. Keberadaan perpustakaan selaras dengan tujuan pendidikan. Perpustakaan sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Perpustakaan menyediakan sumber-sumber belajar dan materi-materi pembelajaran. Berkaitan dengan aspek sosial budaya, maka secara umum perpustakaan berperan dalam yang pertama, menyimpan berbagai penemuan sejarah. Yang kedua, media untuk mempelajari, meneliti, mengkaji, dan mengembangkan bukti-bukti sejarah masa lalu. Yang ketiga, sebagai agen perubahan sosial. Perpustakaan dengan fungsi perpustakaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebuah perpustakaan pada hakikatnya adalah sebuah unit kerja yang bertugas memberikan layanan bacaan dan informasi kepada masyarakat. E-library atau digital library adalah suatu perpustakaan yang menyimpan data, baik itu buku, gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. Terdapat 5 jenis perpustakaan. Antara lain yang pertama yaitu perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang didirikan oleh suatu negara yang mempunyai fungsi utama untuk menyimpan semua bahan pustaka tercetak, terekam, serta multimedia yang diterbitkan oleh negara tersebut atau mengenai negara tersebut. Sebagai contoh, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang kedua, perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah jenis perpustakaan yang didirikan oleh masyarakat umum dan dibiayai oleh masyarakat itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti memenuhi pajak. Yang ketiga yaitu perpustakaan khusus. Maksud dari perpustakaan khusus ini adalah perpustakaan instansi pemerintah maupun instansi swasta. Perpustakaan jenis tersebut berada pada suatu instansi atau lembaga tertentu. Tujuannya ya didirikannya perpustakaan ini biasanya untuk mendukung instansinya dengan cara menyediakan informasi bagi pegawai di lingkungan instansi tersebut guna memelihara dan meningkatkan pengetahuan pegawai yang bersangkutan. Yang keempat, perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan sehingga setiap sekolah semestinya memiliki perpustakaan. Perpustakaan sekolah berada pada lingkungan sekolah dan sepenuhnya dikelola oleh sekolah yang bersangkutan. Dan yang terakhir, perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada di lingkungan perguruan tinggi, universitas, sekolah tinggi, akademi, dan pendidikan tinggi lainnya, yang pada hakikatnya merupakan bagian integral dari suatu perguruan tingginya. Pertama, jenis-jenis layanan di perpustakaan umum, yaitu layanan sirkulasi, layanan perpustakaan keliling, layanan rujukan cepat, bimbingan pemakai sumber rujukan, layanan audiovisual, layanan penyedia bahan pustaka, bimbingan membaca, bimbingan pemakai perpustakaan, serta layanan fotokopi. Sedangkan jenis layanan di perpustakaan sekolah yaitu layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan ruang baca, layanan audiovisual, layanan kemas ulang informasi. Unit kerja perpustakaan sekolah. Yang pertama, gedung atau ruangan. Yang kedua, koleksi bahan pustaka.
Yang ketiga, perlengkapan dan perabot. Yang keempat, mata anggaran. Yang kelima, tenaga kerja. Sedangkan mekanisme kerja perpustakaan sekolah yaitu yang pertama, menghimpun informasi atau pengadaan koleksi bahan pustaka. Kedua, menghimpun alat seleksi bahan pustaka. Ketiga, survei minat pemakai. Yang keempat, survei bahan pustaka. Yang kelima, membuat dan menyusun desiderata. Dan yang terakhir, menyeleksi bahan pustaka. Peralatan perpustakaan sekolah, standarisasinya yaitu yang pertama, ruang perpustakaan sekolah. Yang kedua, peralatan perpustakaan sekolah. Yang ketiga, perlengkapan perpustakaan sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pustakawan ialah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Tugas-tugas pustakawan yang pertama, menentukan objek kerja perpustakaan. Yang kedua, merumuskan kebijakan perpustakaan. Yang ketiga, perencanaan keseluruhan. Yang keempat, mempersiapkan perkiraan dan dugaan objek perpustakaan. Yang kelima, merencanakan gedung serta pengaturan tempat. Yang keenam, mengorganisasikan kegiatan perpustakaan lainnya. Yang ketujuh, mengkoordinasikan atau menyelaraskan kegiatan perpustakaan. Yang kedelapan, pemilihan buku. 9, klasifikasi. 10, tugas referan. 11, bimbingan pemakai. Dan 12, temu kembali informasi. Kode etik seorang pustakawan. Yang pertama, memberikan pelayanan yang bagus dan baik pada para pengguna perpustakaan. Yang kedua, sebagai pustakawan diwajibkan melaksanakan kegiatan pelayanan perpustakaan secara tepat, cepat, dan akurat kepada para pengguna perpustakaan sesuai dengan prosedur perpustakaan. Yang ketiga, pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama rekan. Yang keempat, pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Bafadal menyatakan bahwa bahan perpustakaan adalah salah satu koleksi perpustakaan yang berupa karya cetak seperti buku teks, buku fisik, dan buku referensi yang dikumpulkan, diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada pengguna untuk memenuhi kebutuhan informasi. Menurut Yulia, jenis bahan pustaka yang tercakup dalam koleksi perpustakaan adalah yang pertama, karya cetak, yang kedua, karya non-cetak, yang ketiga, bentuk mikro. Jaringan informasi di perpustakaan sekolah merupakan suatu sistem hubungan antara perpustakaan yang diatur dan disusun menurut berbagai bentuk persetujuan yang memungkinkan komunikasi dan pengiriman secara terus-menerus informasi bibliografis maupun informasi-informasi lainnya, baik berupa bahan dokumentasi maupun ilmiah. Pengelolaan informasi di perpustakaan sekolah. Yang pertama yaitu pusat dokumentasi. Yang kedua, clearing house. Yang ketiga, pusat referral. Yang keempat, pusat analisis informasi. Yang kelima, pusat informasi. Dan yang keenam, bank data. Dan yang ketujuh, kompetensi tenaga perpustakaan sekolah dalam pengembangan koleksi perpustakaan sekolah. Komponen jaringan informasi di perpustakaan. Yang pertama ada struktur organisasi, ada rencana kerjasama, ada simpul atau nodes, ada pemakai anggota perpustakaan, ada tingkat jasa peserta, ada sistem komunikasi antar simpul, ada kode pesan atau berita antar simpul yang baik dengan tujuan tercapainya pembakuan pengertian. Ada katalog induk terpusat, ada pedoman pemilihan dokumen,
Ada program pelatihan bagi pemakai serta simpul jaringan. Ada prosedur untuk evaluasi kerja jaringan. Bentuk-bentuk sistem jaringan yang bisa diterapkan di perpustakaan sekolah. Yang pertama, jaringan non-terpimpin. Yang kedua, jaringan terpimpin. Yang ketiga, jaringan non-terpimpin dengan pusat khusus. Yang keempat, jaringan terpimpin dengan pusat khusus. Yang kelima, komunikasi antara dua jaringan terpimpin. Yang keenam, hubungan jaringan terpimpin dengan pusat khusus dengan jaringan terpimpin lainnya. Yang ketujuh, penerapan teknologi informasi digunakan sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan. Yang terakhir, penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital.